Kalau kalian mengikuti perkembangan dunia militer beberapa tahun terakhir, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama KF-21 Buramai. Jet tempur buatan Korea Selatan ini sejak awal digadang-gadang bakal menjadi salah satu proyek pertahanan paling ambisius di Asia. Yang menarik, Indonesia bukan sekedar menjadi calon pembelinya, kita dulu masuk sebagai mitra pengembangnya. Artinya, Indonesia ikut menanamkan modal, mengirim insinyur, bahkan berharap suatu saat bisa ikut memproduksi pesawat ini di dalam negeri. Tapi sekarang situasinya berubah drastis. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memutuskan untuk mengubah skema keterlibatan dalam proyek KF-21. Kalau sebelumnya Indonesia berada di posisi sebagai partner pengembangan, sekarang arahnya berubah menjadi pembeli langsung. Jadi bukan lagi ikut membuat pesawatnya, melainkan pembeli pesawat yang sudah jadi dari Korea Selatan. Nah, keputusan ini tentu langsung memancing perdebatan. Ada yang bilang langkah ini realistis karena Indonesia butuh pesawat tempur secepat mungkin. Tapi ada juga yang menilai keputusan tersebut membuat Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk membangun industri pertahanan sendiri. Menurut kalian, apakah keputusan ini memang pilihan terbaik? Atau justru Indonesia sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding sekedar membuat jet tempur? Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, semangat Indonesia bergabung dengan proyek KF-21 sebenarnya sangatlah besar. Waktu itu pemerintah melihat peluang yang sangat langka. Jarang sekali ada negara yang membuka kesempatan kepada negara lain untuk ikut mengembangkan pesawat tempur modern. Melalui kerjasama ini, Indonesia diharapkan tidak hanya membeli pesawat, tetapi juga memperoleh pengalaman, teknologi, dan kemampuan memproduksi sebagian komponen pesawat tempur sendiri. Kalau berhasil, dampaknya tentu luar biasa. PT Dirgantara Indonesia bisa naik kelas. Para insinyur Indonesia akan memperoleh pengalaman langsung mengembangkan pesawat tempur modern. Industri pendukung juga ikut berkembang. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia suatu saat nanti mampu mengembangkan pesawat tempurnya sendiri. Maka sejak awal proyek ini dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar belanja alutsista. Dan investasi yang sudah dikeluarkan Indonesia juga tidak kecil. Lantas, kalau sekarang Indonesia tidak lagi ikut memproduksi pesawatnya, lalu bagaimana dengan investasi yang sudah terlanjur dikeluarkan? Apakah manfaat yang diperoleh nanti akan sebanding dengan dana yang sudah ditanam selama bertahun-tahun? Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pengamat pertahanan, karena kalau ujung-ujungnya hanya membeli pesawat jadi seperti negara lain, maka keuntungan strategis yang sejak awal diharapkan bisa berkurang cukup signifikan. Yang paling terasa tentu saja soal transfer teknologi. Dulu tujuan utama Indonesia bergabung bukan sekedar memiliki KF-21. Yang jauh lebih penting adalah belajar membuatnya. Dengan ikut mengembangkan KF-21, Indonesia berharap memperoleh pengalaman mengenai desain struktur pesawat, sistem produksi, integrasi komponen, hingga proses perakitan akhir. Semua pengalaman itu tidak bisa diperoleh hanya dengan membeli pesawat yang sudah selesai dibuat. Dan inilah yang sekarang berpotensi hilang. Ketika skema berubah menjadi pembelian langsung, otomatis ruang transfer teknologi menjadi jauh lebih terbatas. Indonesia memang tetap mendapatkan pesawatnya, tetapi kesempatan menguasai teknologi pembuatannya menjadi jauh lebih kecil. Padahal teknologi seperti ini merupakan aset yang nilainya jauh lebih mahal daripada harga pesawat itu sendiri. Yang juga cukup disayangkan adalah soal sumber daya manusia. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mengirim banyak insinyur dan teknisi terbaik ke Korea Selatan. Mereka belajar langsung mengenai desain pesawat, proses manufaktur, hingga berbagai aspek teknis lain yang sangat kompleks. Pengalaman seperti itu tentu tidak mudah didapat, bahkan negara lain belum tentu mendapatkan kesempatan serupa. Selain itu, ada persoalan lain, yaitu biaya jangka panjang. Kalau Indonesia membeli KF-21 dalam bentuk utuh, maka harga yang dibayar mengikuti harga penuh yang ditetapkan oleh pihak Korea. Belum lagi biaya pengiriman, dukungan logistik, pelatihan, suku cadang, hingga paket persenjataan yang biasanya juga tidak murah.
Pesawat tempur modern membutuhkan perawatan yang sangat rumit, mulai dari pemeriksaan berkala, penggantian komponen, pembaruan perangkat lunak, sampai modernisasi sistem radar dan avionik. Kalau kemampuan tersebut tidak tersedia di dalam negeri, maka Indonesia akan terus bergantung pada Korea Selatan. Ketergantungan seperti inilah yang sebenarnya ingin dikurangi ketika Indonesia pertama kali bergabung sebagai mitra pengembangnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau proyek ini sejak awal terlihat menjanjikan, lantas kenapa Indonesia kini justru memilih mengubah haluan? Kenapa Indonesia sekarang memilih untuk menjadi pembeli langsung? Jawabannya ternyata bukan karena Indonesia tiba-tiba tidak tertarik lagi dengan pengembangan KF21. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan atas keputusan ini. Yang pertama tentu adalah masalah pendanaan. Sejak awal Indonesia berkomitmen menanggung sekitar 20% biaya pengembangan KF21. Namun dalam prakteknya, pembayaran kontribusi beberapa kali mengalami keterlambatan. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari perubahan prioritas anggaran negara, kondisi ekonomi, hingga semakin banyaknya kebutuhan modernisasi alutsista yang harus dibiayai secara bersamaan. Faktor kedua adalah persoalan transfer teknologi. Sejak awal, Indonesia berharap mendapatkan akses yang luas terhadap teknologi KF21. Namun dalam perjalanannya, beberapa teknologi penting ternyata tidak dapat dialihkan karena berkaitan dengan pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Misalnya beberapa teknologi yang digunakan pada radar AESA, sensor elektrooptik, sistem pencarian inframerah, dan perangkat elektronik warfare. Akibatnya, manfaat teknologi yang bisa diterima Indonesia tidak sepenuhnya sesuai harapan awal ketika kerjasama dimulai. Selain itu, proyek KF21 sendiri mengalami beberapa penyesuaian jadwal selama masa pengembangannya. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, kebutuhan memperkuat TNI Angkatan Udara tidak bisa terus menunggu hingga seluruh proses produksi bersama selesai. Ancaman keamanan terus berkembang, sementara sebagian armada tempur Indonesia sudah memasuki usia yang cukup tua. Karena itu muncul pertimbangan bahwa memperoleh pesawat yang sudah siap digunakan mungkin lebih realistis dibanding terus mempertahankan skema produksi bersama yang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi sebenarnya keputusan ini bukan sekedar soal mundur atau keluar dari proyek KF21. Lebih tepat jika disebut sebagai penyesuaian strategi. Pemerintah Indonesia tampaknya menilai bahwa dalam kondisi anggaran dan kebutuhan pertahanan saat ini, memperoleh kemampuan tempur dalam waktu cepat dianggap lebih mendesak daripada mempertahankan peran sebagai mitra produksi. Lantas, apakah keputusan itu tepat atau tidak? Yang pasti, kisah KF21 Furamai memberikan satu pelajaran penting. Membangun kemandirian industri pertahanan ternyata jauh lebih rumit dari sekedar membeli alutsista. Dibutuhkan komitmen politik, konsistensi pendanaan, kemampuan industri, dan kerjasama internasional yang ternyata tidak selalu berjalan sesuai rencana.